Pemirsa, penerimaan negara dipastikan berkurang sekitar 6 hingga 12 triliun rupiah akibat kebijakan penurunan harga gas untuk industri. Namun pemerintah optimistis kekurangan itu bisa ditutup oleh pajak industri yang kembali menggeliat karena kebijakan tersebut. Pertama tentunya Menko Perekonomian. Kebijakan menurunkan harga gas untuk industri per 1 Januari 2016 dipastikan mengurangi penerimaan negara bukan pajak sekitar 6-13 triliun rupiah. Karena pemerintah mengurangi bagiannya sebesar 0-1 dolar untuk harga kontrak gas 6-8 dolar per MMBTU dan 1-2 dolar untuk kontrak gas dengan harga di atas 8 dolar per MMBTU. Namun, Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja optimistis kekurangan penerimaan itu nantinya bisa ditutup oleh penerimaan pajak dari industri yang dipastikan menggeliat setelah kebijakan itu diberlakukan. Menurut Wiratmaja, potensi pajak penghasilan dari pelaku industri yang bakal meningkat penjualannya sekitar 12-24 triliun rupiah. Selain itu, efek domino dari peningkatan produksi industri nasional akibat kebijakan itu bisa mencapai 68-130 triliun rupiah. Penurunan harga gas ini kalau per menit dikurangi, misalnya kita kurangi 1 dolar per menit, tapi ini tentu masih global ya, detailnya kita lagi kaji. Itu penurunan penerimaan akan 6,6 triliun. Tetapi di sisi lain akan menimbulkan penerimaan pajak 12,3 triliun dan juga menimbulkan multiplier ekonomi efek 68,95 triliun. Kira-kira seperti itu ininya ya efeknya. Kalau menurunkan 2 dolar kira-kira 2 kalinya tapi tidak persis, 13,39 triliun, menimbulkan pajak nanti 24,6 triliun dan juga multiplier perekonomian itu 137,9. Jadi range-nya antara 6 sampai 13 triliun pengurangan penerimaan negara dan akan menambah pendapatan, menimbulkan pendapatan pajak 12 sampai 24 triliun. Demikian, dan multiplier efek adalah 68 sampai 137 triliun. Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin optimistis penurunan biaya energi untuk industri dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Selain itu, dapat menarik minat investasi baru di sejumlah sektor. Menurut Saleh Husin, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan dunia usaha agar kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan dunia usaha. Memang selama ini dunia industri itu menginginkan agar industri kita ini bisa punya daya saing yang kuat. Nah, untuk itu salah satu adalah bagaimana agar salah satu kos produksinya itu yaitu biaya energi ini bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Nah, tentu akhirnya pemerintah merespon apa yang diinginkan oleh dunia usaha dengan menurunkan biaya energi. Nah, saya kira dengan biaya energi udah turun ini, saya kira nanti industri di tanah air ini mempunyai daya saing yang kuat. Nah, untuk itu salah satu kebijakan-kebijakan pemerintah adalah bagaimana membuat dunia usaha itu lebih mudah, lebih gampang beraktivitas. Nah, ini yang terus dilakukan. Maka itu kita akan terus melakukan atau koordinasi dengan teman-teman dunia usaha agar langkah-langkah yang akan diambil itu segaris dan sejalan dengan keinginan daripada dunia usaha. Untuk merealisasikan kebijakan penurunan harga gas, Kementerian ESDM telah menyiapkan beberapa langkah lanjutan. Antara lain memangkas margin trader gas yang tidak memiliki infrastruktur dan mengatur ulang internal rate of return atau IRR gas bumi bagi perusahaan yang memiliki fasilitas. Berdasarkan data Kementerian ESDM, perusahaan trader gas yang beroperasi di Indonesia saat ini mencapai 74 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya 13 perusahaan yang memiliki infrastruktur. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.